Tol Jogja Solo di Ring Road Utara sudah mulai dikerjakan. Pembangunan akan dimulai di tikungan menuju ke Ring Road Barat. Sebelum Tol Jogja Solo dibangun, Ring Road akan dilebarkan, sehingga beberapa pohon harus ditebang untuk membuat jalan baru di sisi kiri dan kanan Ring Road yang nantinya akan dilewati masyarakat umum. Sementara jalan di tengah Ring Road akan ditutup dan didirikan tiang pancang untuk jalan tol layang Jogja Solo. Pembangunan jalan tol di atas Ring Road ini adalah bagian dari proyek tol Jogja Solo seksi 2.2B. Seksi ini sejauh 3,25 km dari Junction Sleman sampai dengan Trihanggo. Junction Sleman berada di Dusun Ketingan, Tirtawadi, Melati Sleman, yang merupakan pertemuan antara 3 ruas tol, yaitu Tol Jogja Bawen, Tol Jogja YIA, dan Tol Jogja Solo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke videonya. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek senajan denggol wes dredeg. Ayo cintai negeri kita sendiri. Kita mulai perjalanan kali ini dari depan Monjali atau Monumen Jogja Kembali. Tepatnya kita melintasi Jalan Ring Road Utara di Kelurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan ada 2 lajur. Apabila ke kiri akan menuju ke arah kota Yogyakarta, kita memilih ke kanan naik flyover. Di depan ada 2 lajur kembali. Apabila ke kanan akan menuju ke arah Magelang, kita masih lurus saja. Sedulur, Tol Jogja Solo nantinya akan dibangun upgrade dari Kartasura sampai dengan Purwomartani, kemudian dari Purwomartani menuju ke Maguwo akan dibangun melayang, terus sampai perempatan Monjali. Tepat di perempatan Monjali, tol akan dibangun upgrade kembali. Lalu setelah perempatan Monjali, tol akan dibangun melayang untuk menuju ke Trihanggo. Nah, terlihat beberapa patok-patok yang tertanam di sisi jalan sebagai penanda jalan tol di sini akan melayang di atas Ring Road. Penanaman patok-patok tersebut sudah melibatkan survei, perencanaan, dan pemetaan lokasi yang tepat untuk mendukung struktur jalan tol yang akan melayang di atas jalan ini.
Terlihat juga beberapa pohon di tepi jalan sudah mulai ditebang untuk nantinya membuat jalan baru di sisi kiri dan kanan ring road agar tetap bisa dilewati masyarakat umum. Penebangan pohon ini merupakan bagian dari persiapan awal untuk proyek pembangunan jalan tol di atas jalan ini. Meskipun penebangan pohon dapat menjadi langkah yang kontroversial karena dampaknya terhadap lingkungan dan pemandangan, namun rencana penghijauan setelah proyek ini selesai masih bisa dilakukan lagi agar dapat menggantikan pohon-pohon yang ditebang. Di depan ada perempatan. Apabila ke kiri akan menuju ke arah kota Yogyakarta, apabila ke kanan akan menuju ke kota Kabupaten Sleman. Kita masih lurus saja. Ruas jalan di bagian tengah ring road selebar 12 meter akan dipakai untuk mendirikan tiang pancang tol Jogja Solo. Sebelum masuk ke prosesnya, para pekerja akan melebarkan jalan di sisi kanan dan kiri ring road terlebih dahulu. Lahan untuk pelebaran jalan pun sudah dibebaskan. Nah, setelah jalan dilebarkan, masyarakat tetap bisa melintas sehingga ring road tidak ditutup total selama pembangunan tol ini. Nah, nantinya jalan tol Jogja Solo akan lurus terus ke sana, yang akan menyambungkan ke Junction Sleman di Kelurahan Tirtoadi. Keberadaan Junction Sleman akan menghubungkan ketiga ruas tol, sehingga arus dari Solo akan menuju ke Jogja Bawen bisa melewati lokasi ini. Begitu juga dengan Jogja YIA akan ke Jogja Bawen juga melewati kawasan persimpangan ini tanpa harus berhenti. Pembangunan jalan tol Jogja Solo ini adalah langkah besar dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas antara beberapa kota penting di Jawa Tengah dan DIY. Proyek ini membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur transportasi. Sedulur, jalan di ring road ini nantinya mempunyai lebar total 22 meter yang dibagi dua jalur untuk arah berlawanan. Setelah area 12 meter di tengah ring road yang akan dipakai untuk tol Jogja Solo, jalan yang bisa dilalui masyarakat umum selebar 9,4 meter untuk jalur cepat dan lambat. Jalur cepat sekitar 6,4 meter dan jalur lambat sekitar 3 meter. Area ring road yang dilebarkan sekitar 9 meter. Ini dilakukan untuk tetap memberi akses jalan bagi masyarakat. Karena tiang pancang jalan tol akan dibangun di tengah-tengah dengan lebar jalan yang terdampak sekitar 12 meter.
Oh ya sedulur, pembangunan Tol Jogja Solo yang ada di Ring Road ini salah satunya akan melewati garis imajiner Yogyakarta yang titiknya berada di perempatan Monjali yang tadi kita lewati. Sebagaimana diketahui, pembangunan Yogyakarta yang dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I memiliki filosofi yang sangat tinggi, membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Ada Tugu Golong Gilik atau Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapyak di sisi selatannya yang kemudian disebut sumbu filosofi kota Jogja. Unsur ini juga sejajar dengan garis lurus antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan yang kemudian sumbu imajiner. Keberadaan proyek tol yang melintasi DIY mau tidak mau akan melewati garis imajiner ini. Sejak awal, Gubernur DIY atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 telah mewanti-wanti agar pembangunan tol yang melewati DIY memperhatikan keberadaan garis imajiner kota Jogja. Sehingga pada perempatan Monjali, tol akan menjadi 8 grade, kemudian akan melayang kembali untuk menuju ke Junction Sleman. Nah sedulur, terlihat beberapa bangunan sudah mulai dibongkar karena terdampak proyek tol ini. Sedulur, inilah as Tol Jogja Solo yang mengarah dari Simpang Susun, Sleman ke arah Ring Road Utara. Sedulur, inilah pembangunan jalan tol Jogja Solo di atas Ring Road yang dimulai dari barat. Para mandek, senajan dengkul wes redeg. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.